Investigasi khusus selama 1 dekade terakhir. Brasil hanya punya satu tumpuan harapan di pundak seorang pria bernama Neymar Jr. Dia adalah pewaris takhta Pele yang sah, sang penyihir lapangan hijau yang diharapkan membawa pulang trofi ke-6 bagi Seleção. Tapi sekarang, sebuah pertanyaan besar menggantung di langit. Brasil, apakah sang pangeran akan bertahan hingga Piala Dunia 2026 di tengah gempuran bintang muda seperti Vinicius, Jr. dan Endrick? Aura kejayaan Neymar justru dianggap mulai memudar. Apakah kita sedang menyaksikan akhir tragis dari pemain paling berbakat di generasinya? Atau justru 2026 akan menjadi panggung penebusan dosa bagi sang legenda? Kita bongkar investigasi warisan terakhir Neymar Jr. sekarang. Mari kita tarik data ke belakang. Sejak debutnya, Neymar selalu memikul ekspektasi yang tidak masuk akal. Investigasi kami mencatat, di setiap edisi Piala Dunia yang ia ikuti, Brasil seolah lupa cara bermain bola jika Neymar tidak ada di lapangan. Dia adalah jantung, otak, sekaligus nyawa tim nasional. Namun, harga yang harus dibayar sangat mahal. Rentetan cedera parah yang ia alami bukan sekadar kebetulan. Ini adalah hasil dari gaya mainnya yang provokatif dan fisik, yang terus dihantam oleh lawan yang frustrasi. Pertanyaannya sekarang, di usia yang semakin matang, namun tubuh yang semakin rapuh, apakah mentalitas Neymar masih sanggup menanggung beban 200 juta penduduk Brasil sekali lagi? Nah, poin investigasi ini yang paling panas. Munculnya talenta-talenta muda yang lebih segar dan lebih cepat mulai mencuri sorotan. Jika dulu Brasil adalah Neymar sentris, sekarang Seleção punya banyak senjata baru. Banyak pengamat mulai berdiskusi secara radikal. Apakah Brasil justru lebih kolektif dan lebih kuat tanpa kehadiran Neymar di lapangan? Ini adalah perpecahan opini yang luar biasa di kalangan fans. Ada yang bilang Neymar adalah hambatan bagi perkembangan pemain muda. Tapi ada juga yang yakin bahwa tanpa pengalaman dan magis Neymar, Brasil hanyalah tim atletis yang kehilangan jiwa seninya. Bagaimana menurut kalian? Beralih ke siklus ke 2026, investigasi. Kami menemukan bahwa Neymar saat ini sedang berada di persimpangan jalan karirnya. Pilihannya hanya dua, berhenti sekarang dan membiarkan warisannya menggantung tanpa gelar Piala Dunia, atau melakukan transformasi fisik besar-besaran untuk satu tarian terakhir di Amerika Utara nanti. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen bagi Neymar. Itu adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa dia sejajar dengan legenda seperti Ronaldo, Nazario, dan Romario. Jika dia gagal bertahan sampai 2026, maka warisan Neymar akan selamanya diingat sebagai kisah tentang kehebatan yang belum selesai. Warisan, kebangkitan, atau kehancuran? Menurut kalian, apakah Neymar masih layak menjadi kapten Brasil di Piala Dunia 2026 nanti? Atau sudah waktunya dia memberikan ban kapten itu kepada generasi Vinicius Jr.? Namun, investigasi kami menemukan fakta yang cukup pahit di balik rentetan cedera Neymar. Banyak pengamat medis menilai bahwa gaya main Neymar yang sangat bergantung pada kelincahan dan dribble provokatif membutuhkan kondisi fisik 100%. Masalahnya, di usia yang sudah lewat 30 tahun, proses pemulihan tubuh tidak secepat dulu. Bukan rahasia lagi jika gaya hidup Neymar di luar lapangan sering menjadi sasaran kritik tajam. Investigasi kami mencatat, perdebatan tentang profesionalisme Neymar selalu muncul setiap kali dia absen di laga krusial karena cedera. Apakah benar Neymar kurang menjaga tubuhnya? Ataukah dia memang hanya kurang beruntung karena selalu menjadi target tackle keras lawan? Satu hal yang pasti, jika Neymar ingin bertahan sampai 2026, dia harus melakukan perubahan gaya hidup yang drastis, layaknya Cristiano Ronaldo, demi memperpanjang umur karirnya di level tertinggi. Mari kita bandingkan dengan sejarah. Brasil selalu punya legenda yang punya akhir cerita berbeda. Ada Pele yang pensiun sebagai raja dengan 3 trofi. Ada Ronaldo Nazario yang bangkit dari cedera hancur lutut untuk juara di 2002. Tapi ada juga Zico yang dianggap legenda terbesar namun tak pernah mencicipi trofi Piala Dunia. Kemana arah warisan Neymar? Apakah dia akan berakhir seperti Ronaldo Nazario yang melakukan comeback ajaib? Atau justru seperti Zico yang namanya besar namun punya lubang kosong di lemari trofinya? Investigasi kami menyimpulkan Piala Dunia 2026 bukan lagi soal teknis bagi Neymar, melainkan soal pembuktian mental. Dia harus memilih pensiun sebagai pangeran yang terluka atau pulang sebagai raja yang terlahir kembali. Jika Neymar gagal tampil atau gagal juara di 2026, maka publik dunia mungkin akan mengingatnya sebagai pemain paling berbakat yang menyia-nyiakan masa emasnya. Dan bagi fans Brasil, itu adalah sebuah tragedi sepak bola yang paling menyakitkan.
Satu hal yang jarang dibahas dalam investigasi media arus utama adalah soal kepemimpinan di Piala Dunia 2026 nanti. Neymar bukan lagi pemain muda yang lincah. Dia akan menjadi sosok senior di ruang ganti. Investigasi kami melihat ada perubahan besar dalam gestur Neymar di beberapa pertandingan terakhir. Selecao, dia terlihat lebih sering memberikan instruksi kepada pemain muda seperti Endrick dan Rodrigo. Tapi pertanyaannya, apakah mentalitas Neymar sudah cukup matang untuk menjadi mentor? Brasil di 2026 butuh lebih dari sekadar skill individu. Mereka butuh seorang pemimpin yang bisa menenangkan tim saat tensi tinggi. Jika Neymar gagal mengontrol emosinya sendiri, maka kehadiran dia justru bisa menjadi bumerang bagi skuad muda Brasil yang masih emosional. Banyak yang meragukan apakah Neymar bisa melepaskan egonya demi kepentingan kolektif tim. Namun, jika dia berhasil bertransformasi menjadi sosok ayah bagi timnas Brasil, maka 2026 bukan hanya soal trofi, tapi soal penebusan nama baik Neymar di mata dunia. Dia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukan cuma pemain sirkus, tapi dia adalah jenderal lapangan tengah yang sesungguhnya. Satu hal yang jarang dibahas dalam investigasi media arus utama adalah soal kepemimpinan di Piala Dunia 2026 nanti. Neymar bukan lagi pemain muda yang lincah. Dia akan menjadi sosok senior di ruang ganti. Investigasi kami melihat ada perubahan besar dalam gestur Neymar di beberapa pertandingan terakhir. Selecao, dia terlihat lebih sering memberikan instruksi kepada pemain muda seperti Endrick dan Rodrigo. Tapi pertanyaannya, apakah mentalitas Neymar sudah cukup matang untuk menjadi mentor? Brasil di 2026 butuh lebih dari sekadar skill individu. Mereka butuh seorang pemimpin yang bisa menenangkan tim saat tensi tinggi. Jika Neymar gagal mengontrol emosinya sendiri, maka kehadiran dia justru bisa menjadi bumerang bagi skuad muda Brasil yang masih emosional. Banyak yang meragukan apakah Neymar bisa melepaskan egonya demi kepentingan kolektif tim. Namun, jika dia berhasil bertransformasi menjadi sosok ayah bagi timnas Brasil, maka 2026 bukan hanya soal trofi, tapi soal penebusan nama baik Neymar di mata dunia. Dia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukan cuma pemain sirkus, tapi dia adalah jenderal lapangan tengah yang sesungguhnya. Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian ingin melihat Neymar mengangkat trofi terakhirnya. Share video ini ke sesama pecinta sepak bola Brasil. Dan subscribe channel investigasi khusus Rifki Alvaro untuk update nasib para bintang dunia lainnya. Saya Rifki, tetap di jalur kebenaran bola, gaspol terus!